Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Berita yang menarik yaitu bocoran dari Tempo soal nominasi Anies Baswedan. Sekali lagi, ini bukan soal baperan atau tidak. Ini adalah soal bagaimana kita kemudian belajar dari pengalaman ini ya. Belajar dari sejarah. Dan kalau ingat tulisan saya sobat R sekalian, kenapa RUU itu tidak jadi disetujui? Ada kesepakatan di belakang layar kan? Dan pada waktu itu saya ingat betul ketika saya forward ini ke grup Anies, mereka mengatakan hoax. Mereka mengatakan hoax karena pada waktu itu memang kuat dugaan bahwa Anies akan dicalonkan oleh Partai Banteng. Tapi faktanya kan tidak, ya. Faktanya kan tidak. Kira-kira begitu ya, sobat RH sekalian. Walaupun sebenarnya sedikit meragukan ketika Anies kemudian mau dicalonkan di Jawa Barat. Tapi setelah saya pikir-pikir ya karena mereka paham kalau di Jawa Barat hitungannya ya tidak gampang Anies untuk menang. Tetapi paling tidak partainya merah bisa mendapatkan limpahan dari pendukung Anies yang pengaruhnya seluruh Indonesia. Itu kalkulasi politiknya. Coba kita baca apa yang dikatakan Tempo ya. Bocor alus politik Tempo, ada deal-dealan antara si ibu dan si bapak soal putusan MK dan Anies ya. Ini sebagaimana dilansir oleh portal islam.id ya. Bocorin dikit ya. Menurut sumber Tempo, ada pesan khusus dari si ibu untuk si bapak. Pesan itu tiba setelah si bapak pulang dari acara penerbangan. Si ibu bilang Anies Baswedan nggak akan diusung. Ya, Anies Baswedan nggak akan diusung jika si bapak menyetujui putusan MK. Ya, jadi nggak salah juga ya. Ini persisnya ya. Menurut Tempo, menurut sumber Tempo ada pesan khusus dari si ibu untuk si bapak. Pesan itu tiba setelah si bapak pulang dari acara penerbangan. Si ibu bilang Anies Baswedan gak akan diusung jika si bapak menyetujui putusan MK. Intinya Anies jadi alat barter agar putusan MK tidak dihadang istana. Keputusan MK memang menguntungkan PDIP karena PDIP yang sebelumnya tidak bisa mengajukan paslon di banyak pilkada, tidak hanya Jakarta karena tidak cukup syarat 20% kursi karena semua partai sudah diborong istana. Setelah putusan MK maka syarat cuma 7 sampai dengan 10% sehingga PDIP bisa mengusung paslon walau tanpa koalisi di banyak pilkada. Keputusan MK sempat mau dihadang dengan dua cara, melalui DPR dengan revisi undang-undang pilkada atau melalui perpu yang dikeluarkan presiden. Upaya penghadangan keputusan MK ini mendapat perlawanan dari demonstran. DPR akhirnya membatalkan pengesahan revisi undang-undang pilkada. Rupanya di balik meja terjadi deal-dealan bahwa putusan MK tidak jadi dihadang dengan syarat PDIP tidak mengusung Anies di Jakarta. Makanya yang diusung PDIP adalah Pramono Anung yang merupakan sekretaris kabinetnya Jokowi. Jadi baik RK maupun Pramono Anung ya sama saja orang titipan istana. Majalah Tempo edisi 5329 cawe-cawe berlanjut di pilkada. Nanti kita lihat ya. Jadi benar pepatah Melayu yang kemarin beredar ya. Selama Pak D dan anaknya belum diambil keanggotaannya, selama itu PDIP masih bagian dari Kim, cuma pakai skin tanduk aja. Dia bilang Puan dan suami tersandra kasus ya. Ada yang bilang udahlah ngurusin partai melulu, pilkada melulu, siapapun presidennya, siapapun gubernurnya, yang penting Indonesia aman, ekonomi naik.
harga-harga bisa terjangkau, tidak terjadi krisis lah. Mau buka usaha lancar, gaji karyawan, buruh, PNS, TNI, Polri naik, inflasi tidak terjadi, nggak penting siapa yang mau jadilah, caranya udah gitu biarinlah, yang penting rakyat sejahtera. Pikiran lo cuma makan sama mengkenya, otak lo ada di hutan. Ya udahlah ya, nggak usah saling menghina. Jadi ya nggak bisa juga kita kemudian jadi pragmatis ya. Itu ibarat kemudian kita mau menang, udahlah yang penting menang, bagaimana caranya, tapi tidak mau latihan, itu sama aja, namanya pengen shortcut ya, tidak bisa kita serahkan begitu saja. Jadi sobat era sekalian, saya sudah katakan ya, ketika RUU Pilkada itu tidak jadi disahkan atau disetujui ya oleh DPR, maka memang pertanyaannya kok bisa begitu, tidak disetujui, padahal tidak ada ceritanya yang namanya istana tunduk pada aksi unjuk rasa. Ya, aksi unjuk rasa menentang undang-undang perubahan undang-undang KPK dicuekin. Aksi unjuk rasa undang-undang KUHP dicuekin. Aksi unjuk rasa undang-undang Omnibus Law dicuekin. Bahkan sebelumnya aksi yang berdarah seperti aksi Bawaslu dicuekin juga ya. Sebenarnya memang mengandung pertanyaan. This is a big question ya. Why? Kemudian kali ini istana tunduk dengan demonstrasi atau dengan aksi unjuk rasa. Makanya banyak spekulasinya ya. Spekulasi yang pernah saya omongkan adalah berdasarkan tulisan Syahganda dan lain sebagainya. Ya ada intervensi dari istana baru yang melihat kalau ini dibiarkan punya potensi untuk pecah, untuk menggelinding revolusi atau reformasi yang kemudian akan merugikan istana baru. Dan bisa dimanfaatkan istana lama untuk mengeluarkan dekret, keadaan darurat dan lain sebagainya. Tetapi ini adalah satu perspektif atau satu informasi dari Tempo, deal-dealan antara si bapak dan si ibu. Artinya seperti saya katakan, Anies di mana-mana menjadi alat bargaining ya. Alat bargaining PKS, alat bargaining PKB, alat bargaining Nasdem, alat bargaining termasuk PDIP. Kok jadi alat bargaining? Iya, kan semuanya ingin mencalonkan Anies Baswedan, kemudian tidak jadi. Nah tidak jadinya itu kenapa? Ya tentu karena ada tukar tambahnya. Sebagian karena sandra, kebagian karena kena bujukan, ya, kena tukar tambahnya. Jadi ya kalau memang politiknya begitu ya nggak ada masalah. Saya tidak marah dengan partai yang melakukan tukar tambah tersebut. Ya, tidak etis saja. Tapi kalau untuk tujuan politik Machiavelli ya benar. Nggak ada masalah. Kalau kita bicara tentang politik tanpa etik, ya, politik tanpa etika. Kalau politik dengan etika ya lain lagi. Tapi sahabat sekalian, tentu Tempo punya standar sendiri untuk membocorkan hal-hal yang agak di pinggir jurang begini ya, agak ngeri-ngeri sedap ini. Dan saya tidak menganggapnya sebagai satu-satunya sebab ya kenapa Anies akhirnya tidak dicalonkan. Saya menganggapnya sebagai satu dari sekian banyak sebab yang dimana masing-masing partai itu ya khas. Yang paling nyata adalah sesungguhnya dua partai sudah deklarasi. Partai PKS dengan partai Nasdem. Kan aneh. Apalagi Nasdem mengatakan wakilnya terserah Anies. Kenapa kemudian tidak segera ditangkap ini oleh pihak yang mengajukan Anies Sohibul Iman? Seolah-olah di istilahnya ya, diulur-ulur ya, sambil kemudian ada tawaran tentu dari istana baru ya. Jadi sekali lagi saya tidak melihat ini sebagai sesuatu yang menyedihkan, tapi sebuah kehormatan bagi Anies untuk menjadi sosok yang ditakuti, menjadi sosok yang dijadikan alat bargaining. Karena itu agar tidak didagangkan lagi dalam tanda kutip, ya bangun
stream sendiri, arus sendiri, partai sendiri biar tidak didagangkan, biar punya kekuatan. Tapi sekali lagi kekuatan tersebut tentu kekuatan yang tidak didasarkan pada kalkulasi jangka pendek. Misalnya sekedar mendudukkan Anies di 2029. Karena kalau mendudukkan Anies di 2029 itu perjuangannya masih ada ya. Ya seperti yang dilakukan oleh Titi Anggraini dan Hadar Gumai, kalau judicial review-nya dikabulkan maka ada peluang. Tapi kalau judicial review-nya tetap, maka kita tahu bahwa hanya 8 partai di istana hari ini yang punya standing untuk mengajukan calon presiden, dan ini nggak benar ya, nggak benar pastinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, cia.